festival, sama obat. Iya. Ada lagi nggak kegunaan ganja di sana? Dijadikan kerajinan. Kerajinan? Iya, kerajinan tangan. Yang gue tahu kan di desa gua itu dari bikin bakul. Oh, legok bakul. Nyaho eta. Bikin bakul itu kan dari bambu ya? Iya, benar banget. Kerajinan dari ganja. Nah, ini dari ganja. Hey yo, bre. Tekan tombol subscribe dulu, bre. Hayu atuh. Hey yo, bre. Welcome to Jiwa Buana Open Door. Oke Sobat Buana dimanapun kalian berada, dan terkhususnya buat teman-teman yang baru gabung, kita cuma mau mengingatkan jangan lupa buat subscribe lah atuh. Ya, hidupin juga loncengnya biar nggak ketinggalan informasi dari kita atau fakta-fakta yang menarik dari kita tentang negara, traveling, atau food. Ada juga tentang history ada. Wow. Oke bre, gue pengen lebih tahu lagi tentang Nepal. Bener nggak sih kalau Nepal itu ibu kota ganja? Ibu kota ganja. Kok sih? Kenapa sih bisa disebut ibu kota ganja? Oke, kita bakalan bahas di sini kenapa Nepal dibilang ibu kota ganja. Jadi gini, Bre. Pada tahun 1973, ganja itu di Nepal dilegalkan. Wow. Jadi banyak toko-toko ganja, semua tempat-tempat itu ada banyak yang jual ganja gitu. Nah, Nepal ini telah menggunakan ganja psikoaktif selama berabad-abad, bre, sejak tahun 1700-an. Di mana di Nepal ini diakui ganjanya itu terbaik di dunia, bre. Berarti ganja terbagus saat itu di Nepal. Nepal memiliki ganja yang terbaik. Yang akhirnya banyak orang-orang dari luar Nepal itu datang ke Nepal untuk nyobain ganja ya, buat ngegele gitu loh. Yaman doang loh. Iya. Gila. Jadi banyak banget anak-anak muda yang sengaja datang ke Nepal cuma buat nyobain ganjanya mereka gitu. Nah, akhirnya ganja itu menjadi trendy di sana buat anak-anak muda gitu kan. Itu jadi apa ya? Jadi terlihat keren lah menggunakan itu gitu kan. Nah, karena saking banyaknya, bre, yang permintaan ganja itu meningkatkan ekonominya Nepal karena mereka memproduksi ganja juga lumayan gitu. Kalau di kita kan kebanyakan minyak bumi kayak gitu ya. Kalau di dia dulunya itu ganja. Dulunya itu ganja. Nah, sampai akhirnya banyak permintaan dari luar negeri yang yang meminta ganja diseludupkanlah lewat India gitu. Oh, karena emang dia dekat ya sama India. Dekat sama India, akhirnya banyak penyeludupan ke luar negeri sampai ke dunia itu melalui negara India. Nah, itulah yang akhirnya membuat beberapa negara itu bilang kalau ini nggak bagus gitu. Yang akhirnya, bre, komunitas internasional mengatakan bahwa ilegalkan ganja karena itu akan kalau misalkan kita kecenderungan kan menggunakan itu terus-menerus itu ngerusak juga ya. Karena kan emang sistem daripada atau efek daripada ganja ini ya kecanduan kayak gitu kan. Tidak baik juga sih. Karena kebanyakan ya bisa merusak lah dari berbagai macam kesehatan pastinya ya. Tapi hukum sendiri nih, ganja di Nepal itu kayak gimana sih? Kan legal dong. Berarti kan boleh. Legal. Yang akhirnya diilegalkan. Oh, diilegalkan. Diilegalkan pada tahun 1973. Gitu kan. Jadi di bawah tekanan Amerika Serikat dan komunitas internasional, mereka bilang itu harus ditutup. Semua toko petani itu ditutup gitu. Udah diilegalkan. Tapi sayangnya ketika itu pengguna pribadi masih boleh. Jadi larangannya masih belum
belum ini banget lah, belum bagus banget gitu kan. Nah, yang akhirnya pada tahun 1976 itu sudah semuanya dilarang memproduksi, persiapan, pembelian, penjualan, distribusi, ekspor ataupun impor, perdagangan, menyimpan, mengkonsumsi ganja itu udah dilarang semuanya, Bre. Jadi memang tidak boleh sama sekali menggunakan ganja ya. Jadi tadinya ilegal. Mm-mm. Tadinya legal. Legal. Tadinya legal boleh. Cuman ketika udah masuk ke tahun 1976, Iya. nah itu udah dari persiapannya, dari penanamannya atau misalkan dari Pemetikannya semuanya itu dilarang. jual beli juga udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Untuk penggunaan juga itu udah nggak boleh sama sekali, kayak gitu sih. Walaupun kan banyak sekali tanaman-tanaman ganja di sana. Ada yang di Iya. rumah, di teras segala macam. Nah itu kayak gimana buat penggunaannya juga? Nah, untuk penggunaannya itu biasanya ada festival setahun sekali, karena kan itu dianggap pemberian dari dewa gitu kan. Jadi setahun sekali itu ada festival di mana mereka bersama-sama menggunakan ganja gitu. Cuman festival sendiri itu dilarang sebenarnya di sana. Jadi kayak gimana ya? Kayak 50-50 lah ya. Iya, ada yang boleh, ada yang Iya. enggak. Berarti masih ngumpet-ngumpet tuh festivalnya. Masih ngumpet-ngumpet sih festivalnya. Oh. Jadi benar-benar apa ya? Ya kalau ketahuan bisa ditangkepin sama polisi. Yang gue tahu kan kalau ganja nih ya, Heeh. ya mungkin sobat juga tahu lah di mana pun berada ya. Kalau ganja kan biasanya yang gue tahu itu cuma untuk rokok gitu kan. Heeh. Cuman di Nepal ini apa ada hal-hal yang beda gitu, ganja itu dipergunakan untuk apa aja? Iya benar banget. Jadi di sana itu bikin acar. Acar. Berarti Iya. buat di makanan dong. Iya benar banget buat di makanan. Jadi bijinya itu kan warna hitam. Itu disatuin dijadikan acar. Tapi itu yang gue tahu sih itu di Kasgurung sih. Oh, Di pedalaman ya, pedalaman. bukan di kota gitu. Kalau di kota Emang kemungkinan nggak boleh gitu. Tapi kalau di pedalaman memang itu tradisinya mereka. Kalau kita kan ada juga ya nasi padang itu katanya dikasih goreng. Enggak, nasi padang Oh, katanya sebenarnya juga. ada dikasih ganja gitu. Nah mereka itu acar gitu, Wow. kayak gitu sih. Yang Itu gua acar. tahu kan acar cuma di nasi goreng timun ya kan, wortel. Ini acarnya ganja, Bre. Dikasih ganja. Itu biji ganjanya sih, gue nggak tahu ya efeknya kayak gimana. Cuman kan itu tradisi dari mereka mungkin gitu mereka kan. udah biasa juga kan. Nah, Kalau gue yang makan ya mungkin agak miring. Terus makan itu miring kayaknya. Oke, jadi di sana selain untuk dihisap ya, kalau kita ya dihisap, di sana bisa dijadiin acar juga. Iya. Terus juga boleh digunakan ketika festival tadi ya. Ketika festival. Ada Bukan lagi- boleh digunakan ya, tidak boleh digunakan. Tidak Cuman boleh. ketika festival budaya tertentu menggunakan itu, walaupun itu dilarang. Tapi kan itu pemberian dari dewa gitu. menurut mereka. Menurut Pemberian mereka. dari dewa. Ya, jadi menurut orang sana ya, bukan menurut kalian. Acar festival ada lagi nggak selain itu, dipergunakan untuk apa ganja di sana? Yang diizinkan itu untuk obat-obatan, Bre. Untuk obat-obatan. Jadi mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya khasiat ganja itu apa aja untuk obat-obatan. Jadi ketika ketika sudah memiliki izin untuk mengelola ganja itu untuk obat-obatan itu diperbolehkan, tapi harus memiliki izin lagi ya. Jadi untuk- tetap, walaupun di sana boleh digunakan untuk obat-obatan, tapi dengan satu syarat, yaitu sudah memiliki izin. Ya, benar izin banget. digunakan sebagai obat. Kalau misalkan tetap nggak ada perizinan, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Acar festival Mm-mm. sama obat, Iya, ada lagi nggak kegunaan ganja di sana? dijadikan kerajinan. Kerajinan kan? Iya, kerajinan yang tangan. gue tahu kan di desa gua Heeh. itu dari bikin bakul. Oh, legok bakul. Ya. Nyaho eta. Bikin bakul itu kan dari bambu ya. Iya, benar banget. Kerajinan dari ganja. Nah, ini dari ganja. Jadi, lo kalau ke sana bisa bawa oleh-oleh tas ganja. Dan ini gue bawa tasnya. Wow, goks. Ini dia. Ini Dari ganja itu, dari ganja asli. Nggak ada baunya, ada bau gue. kirain gua masih ada bau ganjanya. Jadi ini kerajinan dari ganja. Iya, di sini bisa lihat nanti di
Zoom. Ada Ada Zoom ya. Himalayan Hemp Free Made in Nepal. Jadi ini biasanya oleh-oleh dari sana. Kalau untuk penggunaan ini sih setahu gue udah boleh ya, karena kan ini tidak membuat ketergantungan, kecanduan kayak Karena gitu. emang gak dikonsumsi sih. Iya. Kalau konsumsi mungkin bisa. Dan ini tas yang itu satu lagi. Oh, ada juga yang gede. Ada juga ini yang besarnya. Oh. Ini sama juga Himalayan Bagus ya. Hemp. Iya, bahannya. Kayak gitu. Nah, kalau dijadikan ini boleh. Banyak juga yang sepanjang jalan pokoknya banyak itu pedagang-pedagang dari PKL. hemp. PKL. Dagang kaki lima. Di Nepal juga PKL sebutannya. Ini bisa dijadikan kerajinan. Oh, banyak banget manfaatnya sih pasti ya. Karena gara-gara itu Iya. juga emang apa namanya pendapatan mereka dari Pendapatan ganja. mereka jadi dari ganja itu cuman penggunaannya aja bre yang harus diatur ya, sama seperti pisau lah. Kalau buat bunuh diri juga nggak bagus. Bagus. Buat Iya. semangka sih bagus. Ya. Iya benar banget. Oke bre, kan tadi banyak banget manfaat dari ganja ya di sana. Iya benar banget. Apa kan pertama legal dong, Ha-ha. legal terus diilegalkan. Iya. Nah karena banyak banget manfaatnya, Mm-mm. apa ada keinginan untuk dilegalin lagi atau Oh iya, jadi waktu tahun 2020 bre, ketika gua di sana itu banyak yang demo. Wow. Banyak yang demo dari anggota parlemen Partai Komunis. Jadi mereka meminta agar ganja itu dilegalkan. Oh dibolehkan lagi. Dibolehkan lagi karena di saat masa pandemi ini mereka pendapatan 80% itu dari turis. Dari turis. Sekarang tidak ada turis dong karena Ya, efek karena Covid, pandemi kayak gini. Nah, mereka itu mengatakan bahwa coba kita jangan konsumsi ganja, tapi kita ekspor ganja. Jadi untuk warga negara kita tidak menggunakan ganja, tapi beberapa negara yang melegalkan ganja, kita ekspor ganja ke sana. Itu pendapatan yang bagus untuk negara kita gitu kan. Pemasukan ekonomi agar ekonomi masyarakat tidak terlalu jumping. Tapi itu masih belum di ACC sama Baru belum demo-demo ACC. doang ya. Baru Ada ini demo nggak doang. yang bawa spanduk terus dia bilang kaum rebahan turun ke jalan. Itu di kita doang kayaknya. Oke, jadi emang ada beberapa parlemen yang buat. Iya, yang mereka mengatakan bahwa kita butuh untuk mengekspor ganja untuk meningkatkan ekonomi di sana. Oke, Gitu. jadi walaupun jadi kesimpulan kenapa disebut kota ganja karena banyak sekali tanaman ganja di sana ya. Iya, dulu dilegalkan dan Dilegalkan. sekarang juga memang masih banyak sekali tanaman ganja cuman diilegalkan kayak gitu. Dan walaupun tadi juga bilang ketika dilegalkan tetap warga Nepal nggak boleh untuk mengkonsumsi. Nggak boleh untuk mengkonsumsi, itu hanya untuk ekspor ke negara lain yang memang dilegalkan. Intinya kesimpulan dari gua say no to drug. Jangan sampai menggunakan narkoba ya kan. Iya benar banget. Karena cara untuk membuat diri kita bahagia itu cuma diri kita sendiri. Iya. Kalau misalkan kita nggak sayang sama diri kita sendiri, bagaimana cara Anda untuk membahagiakan diri Anda sendiri? Iya benar Wow. banget. Sayangi diri Anda sendiri. Oke, udah cukup. Cukup, intinya say no to drug. Dan itu tadi udah banyak banget paparan kenapa Nepal disebut ibu kota ganja ya. Semoga bermanfaat. Oke, intinya ikutin kita terus pokoknya di channel tercinta ini ya. Jangan lupa di subscribe dan hidupkan lonceng biar nggak ketinggalan informasi dari kita ya. Pokoknya stay di kita, ikutin terus perjalanan kita. See you to next video di Jiwa Buana. bye bye.